Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada malam ini untuk melakukan siaran langsung untuk ngobrol tentang perkara iman dan Islam. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran beliau sampai yaumil akhir. Oke, alhamdulillah pada malam ini kita ngobrol-ngobrol lagi teman-teman, dimanapun berada, sahabat-sahabat Facebook dan sahabat-sahabat jemaah DNSA dimanapun berada. Malam kali ini kita ngobrol santai lagi sambil ngopi, ya kan? Alhamdulillah, dan ditemani buah kurma. Nah, ini ada jaminan Allah, rezeki yang tanpa diduga-duga, dapat kiriman satu kotak kurma Madinah. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam ini tema obrolan kita yaitu cara mudah belajar ikhlas. Nah, jadi kata-kata ikhlas ini mudah diungkapkan, mudah diucapkan, tapi sulit untuk diaplikasikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang berpengalaman dalam berproses untuk belajar ikhlas ini, karena belajar ikhlas ini ya luar biasa. Sesungguhnya hakikatnya diri kita itu ya nggak bisa ikhlas dalam berbuat apapun. Pasti di mulut ini mengatakan ikhlas, tapi di dalam hati kita ini masih gerutu, masih istilahnya berharap gitu. Contoh misalkan di saat kita memberi, di mulut iya saya ikhlas, padahal di dalam hatinya gerutu dia. Kalau nggak ada gua lu nggak hidup. Nah, kalau bukan gua yang nolong, nggak bakalan bisa lu. Nah, disitulah. Jadi sebetulnya kita ini nggak bisa ikhlas tanpa dibisakan oleh Allah. Nah, jadi tema obrolan malam ini itu kita akan kupas cara mudah untuk bisa ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku, dalam ibadah, dalam perbuatan, dalam memberi, dalam apapun itu, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas karena Allah. Oke, sebelum saya lanjut, saya akan menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di room ini. Ada Raden Mas Jibrut, ada Aswad, ada Pak Dali, ada Satria, ada Pak Ateng. Alhamdulillah Pak Ateng, apa kabarnya? Ada Raden Mas Jibrut ya sudah nyimak. Pak Asrial. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Mari kita diskusikan. Jadi yang saya alami di saat saya ingin memahami makna ikhlas yang sesungguhnya itu, jadi saya bertanya kepada Allah. Di dalam hati saya, di dalam kesadaran saya itu saya bertanya, ya Allah, pahamkanlah aku makna ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, setelah saya bicara seperti itu kepada Allah, syariatnya tiba-tiba saya dapat telepon dari pasien saya yang punya penyakit stroke. Karena kebetulan saya ini basicnya memang di fisioterapi. Jadi tiba-tiba dapat telepon dari pasien yang stroke. Yusuf ada di rumah? Ada, saya mau terapi. Oke, siap Pak. Saat saya perjalanan menuju ke rumah pasien itu,
kesadaran kita on, sambung terus ke Allah. Nah, begitu sampai di rumah pasien, pas saya buka pintunya, tiba-tiba jadi pasien itu sedang keadaannya buang air besar, belepetan di mana-mana, berceceran di mana-mana. Nah, di situ di saat melihat keadaan seperti itu, di dalam hati saya ini perang, di dalam batin saya ini ada yang perang. Ada yang ngomong itu bukan tugas lu, itu bukan bagian lu, kerjaan lu cuma terapi. Nah, di situ saya menyaksikan, jiwa saya menyaksikan bahwa di dalam batin saya ini ada yang perang. Nah, di saat di situ nggak ada siapa-siapa lagi, cuman ada beliau yang sakit stroke itu, dan keadaannya ya kotorannya kemana-mana, dan ada saya. Nah, di sini di saat setelah menyaksikan yang perang di dalam batin ini, lalu saya diam. Nah, di saat saya terdiam, disitulah komunikasi lagi. Jadi ada perintah. Tadi kamu minta apa? Minta ikhlas ya Allah. Lakukanlah karena. Nah, disitulah setelah kita berserah ke Allah, baru dimampukan untuk ikhlas. Oke, sebelumnya saya tinggal dulu. Ada tamu sebentar.
Allahu Akbar. Maaf teman-teman, tadi ada sedikit gangguan, jadi ada tamu. Tapi sudah selesai sekarang. Kita lanjut lagi. Tadi baru sampai di saat saya meminta pemahaman tentang ikhlas yang sesungguhnya. Ternyata saya diberikan pembelajaran langsung oleh Allah melalui pasien yang buang air kotoran, buang air besar, dia belepetan di mana-mana. Di situ ada peperangan di dalam batin. Setelah itu saya diam, berserah ke Allah. Lalu di situ diperintah oleh Allah untuk membersihkan dan mengganti celananya segala macamnya. Nah, di situ setelah kejadian itu baru saya dipahamkan ternyata diri saya itu tidak bisa ikhlas tanpa dimampukan Allah untuk ikhlas. Nah, jadi selama ini kita itu merasa diri kita itu bisa ikhlas dalam melakukan sesuatu. Ternyata hakikatnya diri kita itu nggak bisa ikhlas tanpa diberikan kemampuan oleh Allah untuk ikhlas. Nah, jadi disinilah kuncinya ternyata ketemu. Jadi cara kita bisa ikhlas itu adalah dengan sebelum kita melakukan segala sesuatunya itu kita berserah dulu kepada Allah. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita diam dulu sejenak, lalu menyambungkan kesadaran jiwa kita kepada Allah, sehingga kita menyadari apa yang kita akan lakukan ini ya lillah karena Allah. Nah, disitulah nanti timbul keikhlasan. Jadi keikhlasan itu sudah tanpa ada lagi berharap pamrih atau iming-iming atau ingin dibalas. Jadi kita berbuat baik itu tidak mengharapkan dibalas dengan kebaikan. Ya sudah, lillah karena Allah. Nah, disitulah keikhlasan yang sesungguhnya. Dan manusia ini semuanya nggak bisa ikhlas pada umumnya tanpa diikhlaskan, tanpa dimampukan untuk ikhlas oleh Allah. Jadi ikhlas ini sesungguhnya bukan mampunya diri kita, tapi pemberian dari Allah. Jadi kita diberi ikhlas, diberi perbuatan untuk ikhlas itu di saat dimampukan oleh Allah. Jadi bukan hasil usaha kita yang ikhlas gitu. Karena sesungguhnya diri kita itu nggak bisa ikhlas, pasti selalu dicampuri dengan gerundelan-gerundelan di hati. Walaupun kadang-kadang mulutnya bilang saya ikhlas. Nah, jadi ketemu di sini cara mudahnya. Jadi Allah memberikan pembelajaran, lalu memberikan caranya agar kita itu bisa ikhlas. Jadi cara untuk ikhlas itu di saat kita mau melakukan segala sesuatu yang menurut kita berat, menurut kita nggak sanggup, atau di saat ingin melakukan segala sesuatu yang masih berharap imbalan. Nah, ini kita harus diam dulu. Diam sebentar, sambung kesadaran ke Allah, dan lakukanlah di situ lillah karena Allah, sehingga Allah memberikan kekuatan untuk kita ikhlas dalam berbuat. Jadi itu teman-teman, cara mudahnya kita untuk ikhlas itu yaitu sebelum kita melakukan apapun kita diam sebentar, diam, sambung kesadaran ke Allah, lalu lakukanlah segala sesuatunya karena Allah lillah. Nah, di situ nanti akan timbul rasa ikhlas di dalam hati kita, tidak berharap, tidak ingin ini dan ingin itu, tapi kita melakukannya lillah, ikhlas karena Allah. Dan di saat kita bisa ikhlas itu bukan kemampuan diri kita, ternyata itu adalah pemberian dari Allah. Nah, selama ini kita sering mengakui diri kita ini mampu untuk ikhlas, padahal dalam aplikasinya keikhlasan kita itu masih dicampuri dengan gerendengan-gerendengan di dalam hati, gerutuan-gerutuan di dalam hati. Nah, jadi bagi teman-teman yang pernah mengalami mungkin
akan ada kesamaan dalam berproses untuk ikhlas ini, karena yaitu tadi, kata-kata ikhlas ini mudah untuk diungkapkan, tapi berat dalam kita lakukan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, makanya agar kita mudah bisa ikhlas itu ya dengan berserah total di saat kita melakukan. Jadi lillah karena Allah, nanti diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan ikhlas. Jadi ikhlas ini adalah pemberian dari Allah. Itu teman-teman yang saya alami. Jadi kalau ada teman-teman yang mengalami atau punya metode yang lain, bagaimana caranya kita bisa mudah untuk ikhlas dalam ibadah, dalam perbuatan, dalam memberi. Nah, ini memang ini diproses terus teman-teman. Untuk belajar ikhlas ini diproses terus dalam keseharian. Contoh di saat kita memberi. Nah, di saat kita memberi lagi ada pun tetap kadang-kadang masih gerutu. Nah, apalagi kita di saat disuruh memberi itu di saat nggak ada, lagi pas-pasan. Nah, itu lebih berat lagi teman-teman untuk ikhlas. Di saat ada saja kadang kita itu nggak bisa ikhlas, masih ada gerutu dalam hati. Nah, apalagi pada kondisi keadaan pas-pasan kita harus memberi. Nah, ini luar biasa kalau enggak kita berserah ke Allah. Nah, saat kita mau melakukannya memang kita harus terdiam dulu sebentar. Kalau dalam sholat itu mutmainnah lah. Jadi diam dulu sebentar, diam. Setelah diam itu sadari Allah. Nah, setelah disadari Allah, ya kita akan menyadari segala sesuatunya dari Allah. Nah, di situ nanti ada kekuatan untuk melakukan. Karena di saat kita berserah akan dimampukan nanti di situ untuk ikhlas, untuk memberi walaupun pas-pasan nih. Saya cuma pernah di saat saya butuh uang 200.000. Tiba-tiba di pertengahan jalan ini turun perintah untuk dibelikan nasi uduk dan dibagikan. Sedangkan istri saya itu butuh 200.000. Nah, ini terjadi perang dulu juga, perang. Dalam batin ini perang. Ini ngikutin perintah Allah apa? Ngikutin keinginan istri nih, kebutuhan istri nih. Wah, ini perang. Nah, di saat perang itu baru kita diam, berserah ke Allah. Nah, itu dengan ikhlas, dengan mudah kita ngikuti perintah Allah. Kita belikan 200.000 semua, lalu dibungkusin, dibagikan, dan disitulah bukti nyata. Jadi janji-janji Allah itu tak pernah bohong. Di saat kita melakukan segala sesuatu itu ikhlas, lillah karena Allah, ya Allah akan memberikan ganjarannya, Allah akan memberikan balasannya tanpa kita minta, tanpa kita tuju. Nah, di sini janji-janji yang nyata. Di saat kita mengalami sendiri, teman. Jadi belajar makrifat itu memang kita belajar dalam laku kehidupan sehari-hari. Tapi bukan berarti kita tidak butuh ilmu. Ya sesungguhnya nanti di saat kita aplikasikan, nah kita dapat ilmu. Nah, ini contohnya. Saya mendapatkan ilmu cara mudah untuk ikhlas. Cara mudahnya apa ya? Itu berdiam diri dulu, lalu menyadari Allah. Setelah menyadari Allah, di situ nanti kita niatkan melakukannya itu lillah karena Allah. Nah, baru timbul diberikan rasa ikhlas oleh Allah. Jadi itu teman-teman. Nah, itu sebuah ilmu yang mungkin sederhana, tapi ini luar biasa kalau kita aplikasikan. Sehingga dalam hal apapun kita akan ikhlas tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Karena di saat kita sudah ikhlas itu, Allah itu sudah menjanjikan kepada orang-orang yang ikhlas akan diberikan rezeki yang tanpa diduga-duga, dan akan diberikan balasan-balasan berkali lipat di saat kita beramal ikhlas gitu, berbuat ikhlas, menolong ikhlas.
itu Allah sudah janjikan akan membalas keikhlasan itu. Nah, di situ kita pun menyadari sesungguhnya yang bisa berbuat ikhlas itu ya bukan diri kita, tapi hanya dimampukan oleh Allah. Nah, di situ pun Allah memberikan buktinya. Di saat memang segala sesuatunya ikhlas, maka ya akan timbal baliknya lebih baik lagi untuk diri kita. Nah, di sini kuncinya itu adalah berserah. Jadi berserah kepada Allah, teman-teman. Itu kembali lagi ke pengenalan diri. Di saat sudah mengenal diri ini tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, nah di situ ya hanya dipisahkan, hanya dimampukan. Nah, itu sebuah bentuk keikhlasan tuh di situ akan timbul nantinya di saat sudah mengakui diri ini tidak bisa apa-apa. Selama ini kan kita masih berpamrih, ya kan, kita amal 1000 biar kembali jadi 10.000, amal 10.000 biar kembali jadi 100.000. Nah, jadi kita ini masih ada tujuan-tujuan itu. Jadi kalau udah ikhlas itu ya sudah tidak ada tujuan itu, tapi itu akan otomatis didapatkan, teman-teman. Jadi jangan ragu. Bagi teman-teman yang sudah aktif kesadarannya mungkin akan lebih memahami apa yang saya maksudkan. Karena di saat kita komunikasi itu otomatis perintah itu jelas, terkadang tandanya pun jelas. Jadi dari awal tanda itu perintahnya pasti jelas, dan di saat kita lakukan ya di situ kita menyaksikan memang ada di situ yang namanya pertolongan Allah, jaminan Allah itu nyata semua, teman. Jadi bukan hanya sekedar katanya. Di saat kita berbuat segala sesuatunya ikhlas, nah, tanpa ada pamrih apapun, ya lega, legowo, udah nyaman hidup ini. Dan di saat kita berusaha untuk ikhlas malah ya nggak mampu, tapi di saat berserah di situ dimampukan untuk ikhlas. Oke, teman, mungkin ada yang dipertanyakan atau didiskusikan, atau ada masukan-masukan yang lain mengenai tentang keikhlasan ini. Alhamdulillah ini sudah ada hadir lagi Pak Nalfi Foto ini di Karawang kalau nggak salah ya. Pak Asep, Mbah Anas, Pak Matar Ma'rifat, Pak Tarkam, Intan, Asril. Oke, silahkan teman-teman kalau ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan tentang keikhlasan ini. Jadi ikhlas di sini itu sudah enggak disebut lagi, sudah enggak diucapkan lagi, tapi sudah menyadari justru kita itu ya bisa berbuat. Ikhlas itu dimampukan Allah, bukan mampunya diri kita. Nah, itulah hakikatnya. Sesungguhnya ikhlas itu ya hanya bisa pemberian dari Allah, dimampukan Allah. Karena sesungguhnya diri kita itu nggak bisa ikhlas kalau tanpa dimampukan oleh Allah. Oke, kita lanjut ngopi, sambil ngopi santai-santai saja. Alhamdulillah. Ini ada kurma juga. Jadi keadaannya masih di lockdown, jadi sholat taraweh di rumah, selesai taraweh kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita nikmati saja lah, apapun keadaannya tetap bersyukur, ya kan? Gak usah panik, teman-teman, karena panik itu malah bikin kita ya rugi. Was-was itu ya malah jadi masalah. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan atau ada pertanyaan di seputar ikhlas, silakan. Kalau tidak ada,
kita lanjutkan lagi di belajar ikhlas ini. Jadi enggak hanya sekali, itu prosesnya itu berkali-kali sampai benar-benar kita paham benar yang makna ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa dalam kehidupan. Nah, kalau sudah masuk di wilayah aplikasi ikhlas ini, kita aplikasikan juga makna la haula dan makna innalillahi di dalam kehidupan, sehingga ya hidup kita akan lebih bahagia, lebih nyaman apapun keadaannya, dan nanti endingnya itu kita akan selalu bersyukur menjalani hidup apapun keadaannya. Jadi tidak terganggu lagi dengan keadaan senang, tidak terganggu lagi dengan keadaan susah. Jadi ya bahagia terus apapun keadaannya, karena kita bisa menempatkan kesadaran jiwa kita selalu menyadari Allah. Nah, di situ kebahagiaannya ini ya nggak bisa kita ungkapkan, tapi kita bisa rasakan dalam aplikasi kehidupan. Awalnya sering was-was, sering mang-mang, kalau di saat-saat sulit sering kepikiran yang enggak. Nah, tapi di saat kita sudah mulai aplikasikan makna innalillahi, makna la haula, terus kita sudah belajar ikhlas, menerima dan berbuat dan memberi, nah ini akan lebih bahagia dunia di hidup di dunia ini, teman. Jadi alhamdulillah saya baru 3 tahun inilah merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini. Karena awal-awalnya dulu-dulunya itu ya saya nggak bisa menikmati hidup, karena ya itu saya jadi terlalu mengikuti hawa nafsu diri, yang terlalu terobsesi ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi yang wah di hadapan orang lain. Nah, ini memang itu bagus kalau istilahnya dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah. Tapi di saat dulu itu kan masih mengikuti keinginan-keinginan nafsu diri. Nah, tapi di situ saya bersyukur setelah diproses seperti itu ya kita sadar. Jadi bagi teman-teman jangan istilahnya berkecil hati lah di saat diproses ini. Jadi walaupun kita ini dulunya ini ya bukan orang baik, pernah berjudi, pernah mabuk, pernah berzina dan segala macam, di saat kita belajar kembali ke Allah itu ya nggak masalah, asal memang benar-benar niat ingin kita tobatan nasuha. Di situ akan dirangkul kembali oleh Allah, dibimbing lagi oleh Allah. Nah, jadi teman-teman terus jangan patah semangat. Jadi aktifkan terus kesadaran jiwa kita untuk menyadari Allah dengan metode zikir nafas sadar Allah dari mulai level 1, 2, 3, dan 4. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tandanya kita benar-benar berzikir itu di saat kita bisa mampu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi zikir ini bukan hanya sekedar sebutan atau bacaan atau amalia setelah sholat, tapi ini adalah zikir yang sesungguhnya itu perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Di saat kita
istilahnya melakukan apapun, tapi kesadaran kita menyadari Allah. Nah, itulah zikir yang sesungguhnya sebetulnya. Nah, kemarin pun dibahas juga oleh Pak Setio Purwanto dan Mbah Bejo di Padepokan, masalah kesadaran jasad, kesadaran jiwa, dan kesadaran ruh. Nah, ini saya pun baru dipahamkan oleh Allah tentang kesadaran jasad, kesadaran jiwa, dan kesadaran ruh ini di saat setelah diperjalankan jiwa dan raga dan ruh ini di dalam kehidupan nyata saya ke kota Medan. Nah, jadi di saat Allah memperjalankan jiwa, raga, ruh ini dalam kehidupan nyata, jadi diperjalankan ke Medan. Nah, setelah dapat pembelajaran di kota Medan, nah, begitu saya diperjalankan kembali pulang ke Jakarta, disitulah Allah memberikan pemahaman bahwa pemahaman kesadaran jasad, kesadaran jiwa, dan kesadaran ruh. Jadi perbedaannya, kesadaran jasad ini di saat kita menyaksikan Allah itu karena ada ciptaannya. Kalau pakai kesadaran jiwa, kita menyaksikan Allah di sebalik ciptaannya. Nah, kalau pakai kesadaran ruh, kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi inilah yang harus benar-benar kita pahami. Jadi masuk ke dalam diri. Ternyata prosesnya itu memang semakin kita menyelam ke dalam diri kita, di situ semakin banyak mutiara-mutiara yang akan kita temui, rahasia-rahasia yang akan kita temui. Jadi kalau kita banyak mencari keluar, malah jauh tersesat. Jadi di saat kita semakin masuk ke dalam diri, itu akan ketemu dengan mutiara-mutiara atau rahasia-rahasia Allah di dalam kehidupan. Mungkin saya cukupi dulu obrolan malam kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.